رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kita semua sehat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya berkunjung di kediaman Ustadz Raji, salah satu ustadz yang selalu saja aktif berkecimpung membina jamaah, membimbing para jamaah dari majelis ke majelis. Beliau luar biasa. Kita doakan beliau semoga sehat lahir batin ya, amin ya rabbal alamin. Kita berada di gazebo-nya. Sebelum nanti bincang-bincang bersama beliau, hari ini kita bersama 3 orang ustadz muda yang luar biasa. Nanti ada Ustadz Edi Prayitno yang tokoh muda luar biasa. Beliau aktif berkiprah di masyarakat dan nanti kita akan sharing bersama beliau. Ada Ustadz Raji yang tadi juga sudah disebutkan dan kita berada di kediaman beliau. Dan ini di belakang juga di gazebo ini ada RI Akikoh, karena memang Ustadz Raji ini juga menerima pesanan untuk pelaksanaan akikoh ya. Beliau juga menyiapkan hewannya sekaligus masak, jadi kita nggak usah repot-repot lagi. RI Akikoh datang ke Ustadz Raji ya, melalui channel ini juga nggak masalah. Insya Allah barokah, insya Allah barokah, amin ya rabbal alamin. Nanti juga ada Ustadz Yusuf Haryanto. Ustadz Yusuf Haryanto, kita juga pernah berbincang-bincang dengan beliau, dan beliau juga ustadz muda yang kondang luar biasa, ilmunya juga luar biasa, juga tawaduknya luar biasa. Kita akan sharing bersama beliau-beliau dan semoga menjadi barokah ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudara-saudaraku, memang kondisi sekarang ini termasuk kami semua, Ustadz Edi, saya, Ustadz Raji, Ustadz Yusuf, memang kami berkecimpung di dunia pendidikan semua. Memang kami adalah guru. Jadi kondisi yang seperti sekarang ini memang jadi tantangan bagi kami seorang guru, bagaimana untuk tetap mendidik anak-anak dalam kondisi yang memang sangat-sangat serba terbatas. Kalau di sekolah kondisi yang proses belajar mengajar dituntut untuk daring, kadang-kadang anak-anak kita ya perekonomiannya juga kadang-kadang menjadi masalah. Mereka banyak nggak punya HP, ada HP nggak ada sinyal nggak ada pulsa, wah repot. Nah, tapi kita tidak serta-merta berputus asa. Kita selalu ikhtiar dalam kerangka yang memang masih kita bisa untuk melakukannya. Nah, sekarang saya dengan Ustadz Raji ini memang dengan beliau ini sekelas sekelas ketika di Pondok Pesantren Mazroillah Lubuk Linggau. Tapi nampaknya lebih tua beliau ya? Hah? Kesannya nampaknya lebih tua gitu. Bukan, Dad. Memang beliau ini selalu menuakan diri. Beliau ini orangnya tawaduk luar biasa. Tawaduk luar biasa. Ketawa sambil duduk. Dan memang dari sekolah dulu memang kayak gini, memang orangnya memang tawaduk, selalu tawaduk, baik hati, ya gitulah. Rajin menabung, yang ngasih juga rajin, alhamdulillah lah. Nah, beliau ini adalah salah satu ustadz yang memang sedang sekarang memang dengan masyarakat sangat dekat, dengan jamaah sangat dekat. Beliau ini dari majelis ke majelis dan sangat-sangat aktif beliau ini. Nah, Ustadz sama ya, pertanyaannya sama, Ustadz Yusuf, Ustadz Raji. Kondisi zaman kita sekarang kan memang kondisi yang kadang-kadang membuat kita bertanya, kenapa ya, kenapa? Pandemi belum juga berakhir. Kemudian juga kondisi ya masyarakat kita serba kesulitan.
menyikapi suasana seperti ini? Antum sebagai seorang yang selalu saja dengan para jamaah, dengan masyarakat, apa yang bisa dijelaskan, yang bisa mengademkan hati, yang bisa menenangkan hati masyarakat? Karena memang sekarang orang rata-rata yang penuh dengan kecemasan, Betul. kekhawatiran, apalagi menghadapi pandemi, menghadapi ya kesulitan hidup. Ya sedikit biar tenang umat kita. Silakan Ustaz Raji. Terima kasih Ustaz. Yang jelas saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, semua ini ujian dari Allah, dan ini baru sedikit sebenarnya. Walana buluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' hingga akhir ayat. Dan insya Allah di akhir ayat itu dikatakan ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi yang perlu kita pahami, sesungguhnya semua ini ujian kita bersama, bukan 1-2 orang, tapi kita semua ini ujian. Kuncinya kita harus bersabar saja. Bagaimana orang bersabar itu? Ini dialah yang mengatakan ketika diberikan musibah, maka dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi insya Allah segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita jangan jauh-jauh dari Allah. Di masa yang susah, yang berat ini, jangan jauh-jauh dari Allah. Maka seharusnya memang ketika masa seperti ini, yang lain silakan ditutup, tapi kalau masjid harusnya dibuka seluas-luasnya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan dijaga. Tapi masjid jangan ditutup. Karena itulah tempat kita mengadu kepada Allah, tempat yang menyejukkan hati-hati kita. Jadi itu mungkin sebagai, Justru memang kita harus semakin dekat. Iya, karena kan yang membuat Allah, yang mengembalikan Allah, maka kita harus datang kepada Allah agar ini segera dikembalikan kepada Allah. Ada sebagian masyarakat kita kadang takut, jangan usah takut. Corona nanti ke masjid. Corona. Mati nanti gimana ya? Ya itu yang perlu kita jelaskan dengan mereka. Kita kemati juga kan kembali kepada Allah. Lebih baik kita mati karena menjalankan perintah Allah daripada kita mati karena jauh dari Allah karena takut mati. Jadi memang harus dekat kepada Allah. Masuk ke masjid mati, tidak masuk ke masjid juga mati. Berarti lebih baik masuk masjid kita mati. Jadi kan? Seandainya pilihannya cuma 2 itu. Tapi kita berharap ketika masuk masjid tetap diberikan umur yang panjang, sehingga tetap bisa beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Semoga kita bisa semakin dekat ya. Amin. Iya. Ustaz Yusuf ini selain pertanyaan itu, sekarang ini masyarakat bahkan saling menyalahkan. Nah. Kondisi yang seperti sekarang, saling menyalahkan pemerintah, menyalahkan oknum-oknum tertentu. Gimana Ustaz? Silakan. Dengan kondisi yang semacam ini, apapun itu perlu ingat 4 hal. Yang pertama, jangan sampai kita fakhomah, sombong atau merasa hebat daripada orang lain. Pandemi ini ada, tapi jangan kita sombong, akhirnya kita tidak mengikuti prokes. Pemerintah menganjurkan kita untuk vaksin, tetap kita vaksin. Kadang kalau mau sudah mati walaupun divaksin, itulah takdir. Nah, kan semacam itu. Jangan sombong, jangan karena kita merasa hebat, yang akhirnya kita akan menyesal. Yang kedua, azimah, ya kan? Harapan itu tetap kepada Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap berdoa dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar corona ini segera meninggalkan kita, akan semacam itu. Jadi kalau kita berharap dengan Allah, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Yang sering kecewa itu kalau berharap dengan sesama manusia. Karena la yusammal insanu insanan illa likasrati nisyanihi. Tidak dinamakan manusia kecuali manusia itu sering lupa. Itu bahaya kalau sering lupa itu. Yang ketiga, bahwa kalau yang kedua azimah tadi, yang ketiga adalah khosaro. Ketika kita terlalu berharap dengan seorang, kita akan rugi nantinya. Yang akhirnya muncul satu karakter yang keempat adalah nadamah. Akhirnya kita menyesal. Jadi ingat 4 hal ini, jangan sampai kita fakhomah, sombong, merasa hebat. Yang kedua, berharaplah, jangan terlalu mengharap sama manusia, berharaplah dengan Allah. Yang ketiga, kita akan menyesal ketika kita sombong, harus macam ini, akan rugi kan? Kita akan rugi. Siapa yang rugi? Kita dia sendiri. Yang keempat, kita akan baru menyesali keadaan semacam itu. Maka intinya fakir qabla an ta'lim. Berpikirlah sebelum kita bertindak. Baik, terima kasih. Nah, Ustaz Edi, ada hal yang
mungkin perlu kita bagi ke masyarakat, ke jamaah lah, ke umat. Jadi Ustadz Edi ini kan termasuk sosok muda. Nah sekarang ini kan lagi gandrung-gandrung anak muda yang hijrah, ya, yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian dia pakai bahasa-bahasa hijrah. Nah menurut Ustadz Edi, bagaimana kondisi anak muda yang sedang gandrung-gandrungnya menggaungkan hijrah? Nah, dalam kacamata Ustadz Edi sebagai sosok anak muda muslim, Mata dulu. nah, kami ingin tahu bagaimana Ustadz, pandangan Ustadz tentang ya fenomena inilah. Apakah misalkan ini hal yang menarik, adalah perkembangan luar biasa? Ya Ustadz Edi lah sebagai anak muda. Monggo Ustadz. Ini resiko orang muda. Ini yang nanya Kiai. Jadi sebenarnya beliau itu sudah tahu jawabannya, kan? Tapi untuk umat kita bagi-bagi sedikit, kan? Jadi sebenarnya Ustadz, kan artinya anak-anak muda sekarang lagi gendrungnya dengan yang namanya hijrah. Bahkan mereka sekarang lagi booming sedikit-sedikit buat grup hijrah, pemuda hijrah, sahabat hijrah, dan hijrah-hijrah yang lainnya. Oh luar biasa. Kalau dalam kacamata kami pribadi Ustaz, saya juga yang masih remaja ini. Saya merasa muda ini. Luar biasa. Ini artinya peningkatan keagamaan yang mulai merasuk ke anak-anak muda kita. Wah, artinya sudah agama ini artinya sudah mulai menyentuh jiwa-jiwa anak-anak muda ini. Ini berkat siapa? Berkat para pendakwah-pendakwah. Artinya ngomong berkat Ustadz Azami, Ustadz Raji, Ustadz Yosep, Ustadz dan kiai-kiai yang lainnya yang terus ngajak umat untuk apa? Untuk hijrah, untuk taubat. Akhirnya anak-anak muda kita ini mereka lebih senang untuk berbuat kebaikan daripada keburukan. Mereka ketika sudah hijrah, mereka sudah mulai akan meninggalkan dunia-dunia malam, dunia gelap, minuman yang biasanya zaman dulu kan kalau ngumpul-ngumpul anak muda udah minuman, tua kan, narkoba dan lain sebagainya, perzinahan dan lain sebagainya, ngumpulnya juga di tempat-tempat karaoke dan sebagainya. Alhamdulillah semenjak ada lagi booming hijrah-hijrah ini, mereka sudah datang dalam satu majelis, ada majelis macam-macam yang dibuat oleh asatis kita, oleh kiai-kiai kita. Nah ini sebenarnya kemajuan dalam dakwah kita yang sangat luar biasa ini kan. Tapi ada hal yang perlu yang perlu kita tamengi terhadap para remaja yang hijrah ini Ustaz. Nah ini paling penting bagi sahabat-sahabat yang hijrah, mengatasnamakan hijrah, harus mencari sosok guru, sosok pembina, sosok kiai, sosok pembimbing untuk mereka yang benar-benar jelas, artinya ngomong jelas ilmunya, jelas pemahamannya, jelas asal muasal sanad keilmuannya dari pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi tidak asal nyari pembimbing, nyari ustadz sebagai tempat rujukan yang kalau salah ini bisa mengacaukan dunia persilatan permajaan ini. Ini bahaya ini kalau anak muda kita ini sampai salah nyari guru, bobrok, acur. Akhirnya apa yang terjadi? Beda pemahaman dengan dia yang baru ngaji Quran, baru Al-Fatihah sehari, dia sudah berani mengkafirkan seorang ulama yang sudah belajar fikih di pondok pesantren puluhan tahun, yang sudah belajar ilmu hadis, yang sudah belajar ilmu nahwu shorof, ilmu usul fiqh dan lain sebagainya, kalah dengan anak yang katanya baru hijrah, salah mencari tempat untuk belajar. Keluar dari situ dia sudah berani mengkafirkan, menyalahkan dan menyalahkan. Oh, ini bahaya ini. Nah, makanya hari ini saya gembira sekali sebagai orang muda, saya gembira sekali. Karena kenapa? Saya hari ini duduk di hadapan guru-guru yang jelas keilmuannya. Nah, ini beras, jelas keilmuannya. Ya, tua juga sih sebenarnya. Tua keladi. Makin tua makin berisi kan. Makin tua makin islami. Makin tua makin islami, luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi karena salah pembimbing, salah guru itu bahaya.
artinya untuk para sahabat-sahabatku sekalian, para remaja, ayo kita perbanyak hijrah, benar. Ayo kita banyak hijrah, banyak belajar agama, banyak belajar kebaikan, tapi tidak hanya sebatas menjadi untuk apa ya, untuk trending-trendingan aja, untuk ini hijrah kan, seperti hanya sebatas untuk biar dikatakan bahwa kita ini hijrah dan sebagainya. Bukan yang dikatakan seperti itu, tapi benar-benar hijrah kita benar-benar bermakna. Artinya ngomong kita benar-benar memperbaiki diri kita mulai memperbaiki keilmuan agama kita, sehingga insya Allah paling tidak untuk diri kita sendiri dulu kan, untuk anak-anak yang sudah hijrah ini, benari sholatnya, benari puasanya, jauhi mulai uzlah, mengasingkan diri dari segala macam kemaksiatan. Karena masa-masa muda itu masa yang kan seperti itu, masa yang darah muda kan, darah tua kan. Jadi masa muda ini masa yang lagi bergejolak kan, kalau kata wong kita nih, pakam ada di aku, hebat ada di aku, melawan ada di aku, gagah ada di aku. Nah, ini menarik. Nah, aku potong sedikit. Jadi Ustaz, ketika tantangannya seperti itu, akhirnya timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya agar anak-anak muda yang sudah menggaungkan hijrah ini, mereka bisa istiqomah. Jadi tidak mudah mereka, kalau bahasa umum itu angkat-angkat dayayam gitu. Jadi memang mereka benar-benar bisa istiqomah. Mungkin antum kan pengalaman sebagai seorang muda yang sampai hari ini alhamdulillah masih istiqomah. Amin ya Allah. Nah, Amin, mungkin ya Allah. bisa bagi trik dan Jadi ini pertanyaan yang luar biasa ini, karena mereka sudah lewat masa muda dan saya baru masa muda kan. Sebenarnya ini pertanyaan yang mereka sudah tahu jawabannya. Iya. Jadi salah satu trik untuk kita bisa istiqomah adalah kita bergabung dengan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ajaran syariat, ajaran agama Islam. Artinya saya lebih suka dari masa muda dulu, saya lebih suka duduk di tengah-tengah para alim ulama, karena saya duduk di antara mereka, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kebaikan-kebaikan yang mereka sampaikan masuk ke dalam otak saya, mengetuk hati saya, sehingga merubah. Nah, makanya saya mempunyai sebuah prinsip, moto hidup yang selalu saya pegang kan. Tetaplah untuk menjadi pribadi yang berhati baik, tetaplah menjadi pribadi yang berpikir baik, tetaplah menjadi pribadi yang berkata baik, dan tetaplah menjadi pribadi yang berperilaku baik. Artinya seluruhnya bisa baik. Syaratnya dengan apa? Syaratnya dengan kita duduk di tengah-tengah orang-orang yang baik. Guru-guru kita. Nah, kalau saya sering duduk dengan para habaib, dengan para kiai, saya lebih senang makan dengan para kiai. Bukan karena bisa jadi saya selepel dengan beliau, bukan. Tapi memang kecenderungan, keinginan saya dari dulu ingin selalu mendekat kepada ulama. Ingin mendekat para ulama, ingin bercerita dengan para ulama. Walaupun kita duduknya di belakang, tapi duduk bersama ulama itu luar biasa. Nah, yang tadinya kita masa muda tuh terpikir, hai kan, masa muda itu tadi, ya Allah kan. jadi memang ini ya, karena memang bagian dari obat hati kan. Obat hati itu adalah duduk dengan para ulama. Wong kang soleh kumpulono. Jadi memang penting sekali dengan orang-orang soleh. Ya seperti saat ini juga saya juga berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi memang suasananya beda. Betul. Penuh dengan ketenangan, kenyamanan. Ya apalagi lah ada jamuan, Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau bisa setiap hari lah kayak gitu. Setiap hari. Bila perlu ada sate, bakso. Masya Allah, barokatan. Amin ya Allah. Ini Ustadz Edi, luar biasa. Kalau tadi dia bertanya ke kita bertanya ke beliau barusan, dan luar biasa. Jadi beliau ini MC bagus. Materi juga luar biasa. bagus. Masya Allah. Saya minum dulu. Ini memang beliau ini langka, memang orang seperti beliau ini langka. Lubuk Linggau ini satu-satunya. Nah, Jadi kebersamaan kita sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah bisa berkumpul silaturahim di kediaman Ustadz Raji, yang mudah-mudahan ini apa yang disajikan ya, keramah tamahan beliau menyambut kita ya, ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini luar biasa bisa berkumpul dengan anak muda yang luar biasa. Amin. Yang tadi kami sengaja memang beliau untuk bercengkrama, ramah tamah dengan kami, dan kami memberikan waktu seluas-luasnya kepada beliau untuk kami juga mengambil ilmu dari beliau. Dengar itu. Jadi memang beliau ini kami serahkan waktu karena memang beliau pintar menggali, ya. Menggali dan menutupi. Mudah-mudahan Ustadz Edi sukses. Amin. Selalu sehat lahir batin bersama keluarga dan orang-orang terdekat, dan kita semuanya tentu. Ustadz Raji juga terima kasih banyak, Ustadz, syukron kasiron atas segalanya ini dan penyambutannya yang luar biasa. Tempatnya juga asri luar biasa. Ustadz Yusuf luar biasa yang sudah meluangkan waktu sore hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja dari kami semuanya, kami mengucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya. Semoga kita semuanya selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi terima kasih. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwargo tansah